Al-Mumtaz. Wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah bisa bermuwajahah. Mudah-mudahan aktivitas kita dilancarkan, diberkahi dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Sedikit mereview barangkali Bapak Ibu yang Allah muliakan. Pertama, ibadah salat itu kan ibadah mahdhah. Jadi contoh yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan itu sangat detail sekali, dan itulah yang kemudian membedakan dengan ibadah lainnya. Jadi bedanya dengan baca Quran, bedanya dengan menutup aurat, bedanya dengan thalabul ilmi. Kalau sholat 5 waktu itu sudah sangat detail dirinci oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari A sampai Z-nya dirinci. Beda dengan thalabul ilmi yang tidak dirinci secara detail. Nabi cuma bilang thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin saja. Bicara gurunya siapa, di mana ngajinya, jam berapa ngajinya, malam apa ngajinya, berapa jam menit ngajinya, itu nggak jadi urusan Nabi. Makanya dikenal oleh para ulama istilah ibadah mahdhah dan ibadah ghair mahdhah. Bedanya apa? Kalau ibadah mahdhah itu dirinci detail oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari gerakan tu gerakan, dari bacaan tu bacaan, itu dirinci oleh Nabi secara detail. Beda kalau ibadah ghair mahdhah. Kalau ibadah ghair mahdhah, Nabi sampaikan secara global, secara umum, tidak Nabi rinci secara detail. Itu bedanya. Yang satu dirinci secara detail, yang satu disampaikan oleh Nabi secara global. Itu ibadah ghair mahdhah. Maka nanti secara penekanan beda. Beda dengan thalabul ilmi dan sholat 5 waktu tadi. Sholat 5 waktu gerakan diatur, bacaan diatur, waktu diatur. Kalau thalabul ilmi gerakan nggak diatur, konten dakwah nggak diatur, waktu nggak diatur, bebas-bebasnya. Makanya nggak harus ada cari dalil pengajian malam Ahad. Apa dalilnya? Ya nggak harus ada dalil. Karena ibadahnya ibadah ghair mahdhah. Beda kalau ibadah mahdhah. Setiap gerakan tu gerakan membutuhkan dalil. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, maka saya tegaskan dulu bahwa salat 5 waktu itu adalah salat atau ibadah yang mahdhah, sehingga rinci sekali contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, para sahabat radhiyallahu anhum oleh Nabi diberikan legitimasi, Pak. Saya ulang ini, para sahabat diberikan legitimasi untuk mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kurung aktivitas salat. Kata Nabi gini, Pak, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Saya ulang lagi, Pak. Salatlah kalian wahai para sahabat sebagaimana kalian dalam kurung para sahabat melihat aku salat. Jadi nanti praktek sholat itu, saya ulang, praktek sholat itu sangat tergantung dengan pandangan, penglihatan para sahabat. Saya ulang lagi. Karena Nabi berikan legitimasi, kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka para sahabat punya otoritas, Pak. Para sahabat diberikan legitimasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilihat oleh sahabat, apa yang dipandang oleh sahabat, apa yang ditangkap oleh penglihatan sahabat, itulah praktek sholat yang boleh dilakukan. Karena para sahabat diberikan legitimasi, persoalannya, Pak, sahabat Nabi itu banyak, tidak cuma satu. Ketika sahabat diberikan legitimasi oleh Nabi, ayo lihat aneh salat, kata Nabi kepada para sahabat. Lihat aneh salat, habis itu ikutin dah, gitu kata Nabi lah kurang lebih.
Permasalahannya Pak, ketika sahabat melihat Nabi sholat, tidak semuanya sepakat hasil penglihatannya Pak. Hasil penglihatan sahabat itu tidak semuanya sepakat. Contoh nih Pak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Dalam satu kesempatan, takbiratul ihramnya, tangannya itu sejajar dengan bahu. Hadwa man kibaihi, sejajar dengan bahu. Satu riwayat itu. Di riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam takbiratul ihramnya sejajar dengan telinga. Sehingga ada dua riwayat, dua-duanya bersumber dari sahabat. Dua-duanya dari sahabat. Saya tanya, sahabat mana yang betul nih, sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga? Karena sahabat diberikan legitimasi selama masih merujuk kepada sahabat radhiyallahu anhum, maka siapapun sahabatnya, apapun kesimpulannya, maka dibenarkan, Pak. Maka nanti penjelasan hukumnya, Nabi itu kadang-kadang sejajar dengan bahu, takbiratul ihramnya, kadang-kadang sejajar dengan telinga. Sesederhana itu, Pak. Oh, Nabi pelin-pelan, bukan pelin-pelan. Nabi ingin memberikan contoh yang contohnya lebih daripada satu opsi. Lebih daripada satu pilihan. Lebih daripada satu alternatif. Mau sejajar dengan bahu, monggo. Sejajar dengan telinga, silahkan. Sesederhana itu, Pak. Maka ini tidak usah kemudian diperdebatkan sampai ribut gitu, Pak. Contoh lain misalkan, saya random saya sampaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sidakap ya. Kalau bahasa Indonesia itu sidakap. Ketika Nabi sedekap, Shallallahu Alaihi Wasallam sidakap, itu kan dijelaskan oleh para sahabat, Pak. Namun, ini saya penting persoalkan ini. Waktu Nabi sidakap dan sholat wajib bersama para sahabat. Sahabat itu di depan, di belakang Nabi, Pak. Mana ada Nabi sholat, sahabat di depan Nabi. Ini rusuh nih. Berarti sahabat di belakang Nabi. Pertanyaan saya, Pak, ketika Nabi sedang sholat, sahabat sedang sholat, kapan sahabat lihat sidakapnya Nabi? Lihat sidakapnya Nabi. Kapan? Ketika sholat sunnah akhirnya. Karena ketika sholat wajib, Nabi tidak bisa dilihat sidakapnya seperti apa. Permasalahannya Nabi sholat sunnahnya di masjid, di rumah. Di rumah. Terus yang ngintip siapa, Pak? Ternyata periwayatan Nabi sedekap tidak dari riwayat istrinya, Pak. Semuanya riwayat para sahabat, bukan istri. Bukan Aisyah yang meriwayatkan, bukan siapa? Zainab yang meriwayatkan, tapi para sahabat yang lain. Kira-kira kapan itu mereka dapat itu? Hadirin ikhwati man rahimakumullah, maka penglihatan sahabat saat itu, Pak, saat itu tidak bisa kemudian disepakati satu saja pandangan yang benar. Maka muncullah beberapa varian pendapat. Satu, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini riwayat yang paling mungkin bisa disepakati kebenarannya. Kenapa? Karena Ali orang terdekat Nabi. Sehingga Ali bisa tahu bagaimana sholat sunnahnya Nabi. Kenapa? Sepupu, plus menantu. Nah, ini sudah sepupu, tambah lagi menantu. Wah, ini udah dekat banget lah. Jadi keluar masuk rumah Nabi biasa, Pak, kalau Ali. Beda dengan Abdullah bin Umar. Nggak bisa keluar masuk rumah Nabi, Pak. Kenapa? Bukan sepupu, bukan mantu. Nah, ini persoalannya, Pak. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan bagian daripada sunnah adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian meletakkannya di bawah pusar. Dalam pandangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sidekap itu di bawah pusar. Kata Ali, Pak. Dan itu diambil pendapatnya oleh Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, di bawah pusar, kata Ali. Imam Ahmad bin Hambal, Pak, di bawah pusar, kata Ali. Selesai, Pak. Dua ulama madhab menyatakan di bawah pusar. Geser ke Imam Syafi'i, Pak. Ada riwayat yang lain dari sahabat. Kata sahabat yang lain, bukan Ali, Pak, nih. Kata sahabat menjelaskan bahwa Nabi sedekapnya di atas dada. Ala sadri, di atas dada. Permasalahannya area dada yang dimaksud itu apa? Dari mana ke mana? Area dada itu di mana, Pak? Karena kalau logikanya dada itu beneran dada, kan harus di atas berarti.
Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dada itu di atas pusar, di bawah leher. Itu area dada. Kata Imam Syafi'i. Sehingga Imam Syafi'i mengambil yang paling mungkin, yang paling nyaman ketika sedekap. Kapan itu? Di mana itu? Di atas pusar. Itu Imam Syafi'i. Kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, riwayat Ali bin Abi Thalib yang bilang di bawah pusar, riwayat hadis yang lain di atas pusar, dua-duanya hadisnya dhaif. Karena hadisnya dhaif tidak usah dipakai. Terus bagaimana dong kalau sholat pengen sedekap? Tidak harus sedekap. Maka dalam pendapat Imam Malik, posisi tangan selonjor, Pak, tidak sedekap. Selonjor. Allahu Akbar gini aja. Ini pendapat Imam Malik. Karena meyakini hadisnya dhaif. Kan kalau hadis dhaif enggak usah diamalin. Kata Imam Malik, ngapain disedekap? Selonjor aja udah. Jadi prakteknya di bawah pusar, di atas pusar, dan selonjor tangannya, Pak. Lurus irsal. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, itu perangkat ulama, Pak. Geser lagi, Pak, ke bawah nih terusan. Ini random aja, Pak, karena mengulas review yang sudah lama. Entah berapa tahun yang lalu. Hadirin ikhwati man rahimakumullah. Tapi nanti pertanyaan boleh random, Pak. Apa saja boleh ditanyain lah. Nabi SAW, Pak, sedekap boleh nih. Ada 3 pendapat. Di bawah pusar, di atas pusar, dan juga tidak sedekap. Dan saya tegaskan dulu, Pak. Perbedaan para sahabat di dalam melihat praktek sholat Nabi tidak akan melewati batas-batas yang fundamen. Artinya mereka tidak akan masuk pada ranah yang misalkan gini, Pak, fundamen itu. Nabi rukunya ada apa enggak ada? Itu pasti ada. Nabi sujudnya 1 atau 2? Pasti 2. Enggak mungkin, wah ini Nabi sujudnya 1 kali. Enggak ada. Kenapa? Urusan sujud, urusan ruku, itu masuk kategori fundamen atau rukun. Biasanya para sahabat berbeda pendapat dalam masalah yang sifatnya furu atau cabang. Kayak masalah takbiratul ihram. Ini kan furu. Masalah sedekap itu kan furu. Karena bukan masuk kategori rukun sholat. Itu termasuk wajib sholat, Pak. Bahkan sebagian ulama sunnah sholat itu. Artinya ada, nggak jadi masalah, Pak. Karena itu sebatas sunnah sholat. Contoh yang lain, Pak. Nabi SAW ketika sujud, menurut sebagian sahabat, lutut dulu baru kemudian tangan. Ini diambil pendapatnya oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Tuntunan Sholat. Kata Imam Ibnu Qayyim, yang paling pas adalah lutut dulu baru tangan ketika hendak sujud. Kenapa? Lutut lebih dekat ke lantai daripada tangan. Itu lebih nyaman. Lutut baru tangan. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam madhab Syafi'i juga demikian. Pendapat yang lain, Pak, tangan dulu baru kemudian lutut. Kenapa? Karena ada sebuah hadis Nabi menjelaskan, dalam hadis tersebut, jangan menyerupai onta, dahulukanlah tangan baru kemudian lutut. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, yang ini diperdebatkan kesusihannya, lutut dulu baru kemudian tangan. Kata Imam Ibnu Qayyim, lutut lebih dekat kepada lantai, itu yang lebih rasional untuk didahulukan daripada tangan. Maka nanti penjelasan fikihnya, Pak, boleh tangan dulu baru lutut, boleh lutut dulu baru tangan. Sah-sah saja, Pak. Ya, nggak boleh malah duluan. Nyuksruk namanya. Nggak boleh. Jadi ini sesederhana itu, Pak, penjelasannya. Kemudian geser ke tasyahud, Pak. Tasyahud itu mau menggerak-gerakkan telunjuk atau tidak, sah-sah saja. Karena berisyarat itu bukan perkara yang rukun. Isyarat itu bukan rukun, Pak. Tasyahudnya, duduknya yang rukun. Tapi kalau isyaratnya tidak masuk kategori rukun. Mau digerak-gerakan silakan. Ustaz, saya mah tidak mau menggerak-gerakan, pengen stabil sajalah begini. Sah-sah saja, Pak. Kenapa tadi, Pak? Karena yang menjadi sumber informasi tentang sholat adalah para sahabat. Sangat mungkin para sahabat berbeda ketika melihat Nabi sedang sholat. Antara hari ini, besok, lusa, dan kapanpun itu, para sahabat beda melihat Nabi SAW sholat. Bisa jadi ketika menggerak-gerakkan telunjuk sedang terikat oleh keadaan apa, musim apa, kondisi apa, sehingga jarinya bergetar. Kan bisa jadi, Pak. Musim dingin misalkan, sehingga jari Nabi bergetar. Kan bisa saja. Nah, harusnya kan bacaan hadis kita, Pak, masuk kepada kondisi sosial kulturalnya ketika menyampaikan hadis-hadis tentang
Sholat, kapan Nabi? Kapan Nabi? Kapan Nabi? Harusnya begitu, Pak. Kayak misalkan Nabi duduk istirahat, Pak. Kan kalau bangkit dari rakaat pertama kan ada duduk dulu tuh. Bangkit rakaat pertama, Pak, ada duduk dulu. Atau bangkit rakaat ketiga kan ada duduk dulu, baru kemudian berdiri. Itu kan ada penjelasannya. Kapan Nabi duduk dulu itu? Apakah sudah sepuh, baru kemudian duduk dulu, baru kemudian berdiri? Bagaimana ketika Nabi masih muda? Apakah ada duduk dulu atau langsung berdiri? Nah, itu kan bisa dijelaskan. Maka memahami hadis, mau tidak mau harus memahami latar belakang ketika hadis ini disampaikan. Atau oleh para ulama disebut dengan asbabul wurud. Kalau Quran asbabun nuzul, kalau hadis asbabul wurud. Kapan Nabi menyampaikan ini? Kapan Nabi mencontohkan ini? Dalam keadaan apa Nabi mencontohkan ini? Dalam keadaan apa Nabi menyampaikan ini? Itu perlu, Pak. Supaya kita tahu, oh ternyata menggerak-gerakan telunjuk begini. Oh ternyata duduk istirahat begini. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, termasuk duduk ketika sholatnya cuma 2 rakaat. Ada yang bilang iftiras, ada yang bilang tawarruk. Contoh gini, Pak. Kalau tawarruk kan kaki kirinya keluar nih. Tawarruk, Pak. Kalau kita sholat 4 rakaat, rakaat terakhir kan duduk tawarruk tuh. Itu tawarruk namanya, Pak. Kaki kirinya nyengser keluar tuh. Kalau iftiras, kaki kiri kita dudukin. Nah, itu iftiras namanya. Jadi kasih perbandingannya gini, Pak. Sholat maghrib nih. Rakaat kedua duduk tasyahud awal. Itu pasti dudukin kaki kiri. Telapak kaki kiri kita dudukin. Di rakaat kedua namanya tasyahud awal. Rakaat ketiga ada tasyahud akhir. Maka posisi kaki kirinya kan keluar. Nah, itu namanya tawarruk. Kalau yang sebelumnya disebut dengan iftiras. Di sholat maghrib nggak ada masalah. Di sholat isya nggak ada masalah, Pak. Di sholat subuh baru jadi masalah. Muncul pendapat bahwa sholat subuh itu satu, harus iftiras. Harus iftiras. Artinya kita dudukin telapak kaki kiri kita. Jangan tawarruk. Itu diambil oleh madhab Imam Ahmad bin Hambal. Oleh Imam Syafi'i, rakaat kedua dalam kurung yang ada salamnya. Berarti rakaat terakhir, Pak, ini kalau ada salamnya. Kata Imam Syafi'i, tidak boleh iftiras, tapi harus tawarruk. Maka dalam madhab Syafi'i, mau sholat subuh, mau sholat apapun yang jumlah rakaatnya cuma 2, maka rakaat kedua harus tawarruk, bukan iftiras. Itu kan khilaf. Mau iftiras, mau tawarruk, yang penting judulnya duduk, Pak. Kalau nggak duduk baru jadi masalah itu. Yang penting kan duduk. Mau iftiras ataupun mau tawarruk. Dan perdebatannya sampai sekarang masih ada. Yang saya agak garis bawah ini, Pak. Ini jangan sampai ada ungkapan seperti ini. Ini mohon maaf sekali. Pernah kejadian di sebuah masjid, Pak. Imamnya tawarruk. Salat subuh imamnya tawarruk. Beres salat jamaah maju. Kata jamaah, maaf Ustaz. Sepertinya tadi salat kita belum nyunnah. Kenapa? Kata si imam. Duduk Ustadz tadi di rakaat kedua masih tawarruk. Kata si Ustadz, harusnya apa, Pak? Iftiras. Jadi menurut jamaah yang lebih nyunah adalah iftiras dibanding tawarruk. Ini masalah, Pak. Kalau sudah mengklaim yang satu lebih sunnah dan yang satu jadi tidak nyunah, ini permasalahan. Kalau toh dua-duanya ada sumbernya dari Nabi, kenapa harus dibikin satu diterima yang satu ditolak? Kenapa dua-duanya nggak diterima saja, Pak? Kalau dua-duanya masih ada sumbernya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kalau yang satu nggak ada dalilnya dari Nabi, yang satu ada, maka buang yang tidak ada dalilnya. Misalkan tasyahudnya pakai jempol, Pak. Ada nggak dalilnya nih? Tasyahud pakai jempol, Pak. Ada dalilnya? Kalau nggak ada dalilnya, nggak usah dipraktekkan, Pak. Kalau masih ada dalilnya menggerak-gerakan dan tidak menggerak-gerakan, dua-duanya ada dalil, silahkan pilih. Kalau nggak ada dalil, misalkan pakai jempol, pakai kelingking, apalagi pakai jari tengah, masalah Pak itu. Ya nggak harus dipraktekkan, Pak. Masalahnya iftiras dan tawarruk dua-duanya ada, selesai, Pak. Cuman beda di interpretasi, Pak. Kata Imam Syafi'i, pokoknya sholat yang ada duduknya plus ada salam dalam duduk tersebut harus tawarruk. Sholat subuh, sholatnya 2 rakaat.
Pas rakaat kedua dia duduk ada salamnya, berarti harus tawaruk kata Imam Syafi'i. Sesederhana itu, Pak. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, terlepas ada salamnya atau tidak ada salamnya, itu rakaat keberapa? Kedua, iftiros berarti. Itu perdebatannya di situ, Pak. Jadi mau iftiros ya silakan, mau tawaruk ya, yang penting duduk, Pak. Jangan sampai nggak duduk. Jongkok misalkan, nggak boleh, Pak. Rakaat kedua jongkok, harus duduk, Pak. Apalagi kalau berdiri, Pak. Duduk dong, kan harus duduk. Mau iftiros, mau tawaruk terserah Bapak. Yang penting judulnya duduk, gitu, Pak. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Sekarang bangkit dari sujud, Pak. Dalam sebuah hadis dijelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak, kalau bangkit dari sujudnya itu bertumpu. Bertumpunya itu dengan tangan. Disebut dengan al-ajin, bil-ajin. Bil-ajni. Ajin. Dijelaskan dalam bahasa Arab, ajin itu ada dua makna, Pak. Satu, ajin itu orang tua yang bertumpu atau orang yang lagi bikin roti. Ulang, Pak, nih. Bil ajin, ajin ini, kalimat ajin ini, satu orang yang sudah sepuh, berumur, kemudian bertumpu. Kenapa bertumpu? Sepuh. Yang kedua, dimaksudkan al-ajin ini adalah orang yang suka ngadon roti. Nah, itu permasalahannya, Pak. Saya perjelas. Kalau orang berdiri, Pak, bangkit dari misalkan rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga ya, kalau sholat isya itu. Karena rakaat keempat kan sudah tidak lagi berdiri. Rakaat 1 bangkit dari sujud. Rakaat 2 bangkit dari tahiyat awal, tasyahud awal. Rakaat ketiga bangkit dari sujud. Idealnya pakai, ini biasanya, Pak. Kalau orang tua, orang sepuh, mau berdiri nih, Pak, nih, mau berdiri karena harus bertumpu kan. Nah, bertumpunya itu pakai telapak tangan atau pakai kepalan tangan? Lapak. Itu kalau diartikan orang tua yang harus bertumpu kalau berdiri. Yang kedua, seperti orang yang sedang ngadon roti. Permasalahannya bagaimana cara orang ngadon roti. Ini harus investigasi dulu, Pak, nih. Nah, tergantung rotinya roti apa lagi nih. Molen. Tapi kita mundur dulu, Pak. Kalau di zaman Nabi roti apa, Pak, yang ada? Nah, gitulah ya. Holland. Holland Belanda, Pak. Itu udah pakai cetakan mesin. Kita udah tinggal pijit gini doang, Pak. Kita mundur, Pak. Di zaman Nabi kira-kira roti yang populer apa, Pak? Jangan bilang pendatang itu. Tapi dia muslim. Pasti ada konfirmasi dulu kalau dia muslim. Biasanya lapor duluan. Ada orang pendatang, kan ini kan kota negara Islam. Madinah kan negara Islam. Jadi kalau ada orang baru masuk, pasti dipastikan dulu dia sebagai muslim atau sebagai kafir. Kalau dia sebagai kafir, harbi atau zimmi, kan gitu. Jadi pasti ada identifikasi kayak check and recheck lah, kayak administrasi di airport. Kalau ada orang pendatang masuk, pasti dikonfirmasi dulu, dia muslim atau bukan. Kalau dia sudah muslim, selesai, pasti nggak akan ditanya-tanya oleh Nabi. Tapi kalau dia bukan muslim, ditanya dulu nih, dia kafirnya harbi atau zimmi. Jadi nggak bisa tuh orang Mekah menyusup tuh nggak bisa. Pasti ketahuan sama orang-orang Islam. Karena itu kan kayak benteng besar itu. Madinah itu kayak benteng besar. Jadi kalau mau masuk kota Madinah melewati benteng. Dan itu pasti melewati beberapa penjaga. Ini tidak mudah orang tembus ke dalam. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Nabi pastiin dulu, Pak, jangan sampai ada orang yang hilang atau ada orang yang nggak datang. Makanya nanti ada kaidah gini, Pak, bagi orang-orang munafik. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat subuh dan isya. Kenapa, Pak, itu jadi paling berat? Karena tidak dilihat oleh Nabi. Nggak dilihat oleh Nabi. Karena subuh dan isya itu suasana Masjid Nabawi gelap gulita, nggak ada lampu. Jadi kata orang munafik, ngapain saya sholat? Nggak dipenten kok. Nggak diponten sama Nabi. Nggak dinilai sama Nabi. Beda kalau duhur, asar, dan maghrib. Masih kelihatan. Oh, Abdullah bin Ubay ada. Pas giliran isya nggak datang, Pak. Ngapain? Nggak dilihat sama Nabi. Jadi penekanannya itu, Pak. Kenapa orang munafik susah sholat isya dan subuh? Zaman Nabi, Pak. Konteks zaman Nabi. Karena subuh dan isya itu gelap. Sehingga ngapain orang munafik sholat kalau tidak dinilai oleh Nabi. Makanya fungsinya istau itu lihat wajah. Selesai sholat Nabi berpaling ke sahabat, itu juga lihat wajah. Sampai ada, Pak, dialog itu Nabi ketika
Di pojok ini biasa anak kecil sholat. Pas Nabi beberapa kali sholat, akhirnya kosong nih Pak. Diisinya sama orang lain. Nabi nanya, yang biasa sholat di situ siapa? Si Fulan. Kemana orangnya sekarang? Itu masih kecil Pak. Kata para sahabat, burung peliharanya mati Rasul. Dia lagi berkabung. Anak kecil Pak, malum ya. Burung peliharanya mati, dia lagi berkabung. Kata Nabi, beres sholat kita tengok. Beres sholat ditengok. Dan anak kecil yang ditengok oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu terus-terusan sholat akhirnya. Karena merasa diperhatikan, diuongkan, Pak. Nah, itu kan respek Nabi terhadap anak kecil. Walaupun cuma anak kecil, Pak. Apalagi kalau sudah orang dewasa. Jadi Nabi itu perhatian betul. Maka sholat berjamaah itu menjadi barometer Nabi untuk interaksi, untuk mengenal, memastikan kesehatan, memastikan kecukupan. Itu dengan sholat berjamaah, Pak. Nabi tahu. Si fulan. Hafal Nabi semuanya. Nah, itulah fungsi kenapa kemudian ada berjamaah plus lihat jamaah ketika mulai sholat dan lihat jamaah ketika selesai sholat. Itulah gerakan-gerakan secara random, Mbak. Ini secara random saja. Materinya sudah saya share, bisa di-share ke yang lain. Di-share, bisa juga dibaca-baca. Dan kalau ada hal yang memang perlu didiskusikan, silakan didiskusikan. Saya boleh buka tanya jawabnya. Foto kalau ada yang mau ditanyakan, Mbak. Nah, biasanya habis isya selesai. Pak Mo. Baik. Baik. Apakah gerakannya itu sama dengan yang kita lakukan sekarang? Terus yang kedua, apakah ada riwayat yang menjelaskan tentang arti gerakan sholat? Berarti itu maksudnya apa? Itu maksudnya apa? Baik. Hadirin ikhwatiman rahimakumullah. Kalau dari Nabi Adam alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, kemudian Nabi Saleh dan juga Nabi Hud, data secara valid yang menyebutkan ada sholat belum ditemukan. Data validnya. Tetapi kalau tawaf ada. Nabi Adam kan tawaf. Waktu Nabi Adam bikin Ka'bah kan langsung tawaf. Tapi tidak disebutkan untuk sholatnya. Jadi data secara empirik berupa nas, berupa teks yang menyebutkan Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh sholat, anak pribadi belum menemukan. Satu, Pak. Yang kedua, di era Nabi Ibrahim baru ada istilah sholat. Dalam surat Ibrahim, surat ke-14 ayat ke-40, Nabi Ibrahim doa. Isi doanya, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah tolong jadikan hamba orang yang ahli salat dan juga keturunan hamba. Jadi Nabi Ibrahim lah yang mendeklar ada salat di zamannya. Dalam surat Ibrahim ayat ke-40. Kita tarik benang merahnya, Pak. Nabi Ibrahim pasti dapat ilmu dari orang sebelumnya. Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Saleh pasti dari Nabi sebelumnya. Nabi Nuh, Nabi Idris, dan dua orang ini pun dari Nabi sebelumnya. Kalau di zaman Nabi Ibrahim ada sholat, kemungkinan. Ini ditarik mundur, Pak. Jadi pakai logika saja ditarik mundur. Kemungkinan di zaman Nabi Adam, Hud, Saleh, Nuh, dan Idris ada sholat. Karena Nabi Ibrahim sudah mempraktekkan sholat. Mundur dari Nabi Ibrahim ke bawah, Pak. Nabi Musa sholat. Dalam surat Toha ayat ke-14, aqimis sholata li zikri. Musa sholat ente dalam rangka mengingat aku, kata Allah Azza wa Jalla. Mundur lagi ke bawah, Pak. Nabi Isa alaihissalam di surat Maryam ayat 31, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Kata Nabi Isa, saya dikasih wasiat oleh Allah untuk sholat dan membayar zakat selama saya masih hidup. Ibrahim, Musa, Isa sholat. Maka pengikut Nabi Musa harus sholat. Ternyata pada datanya ada bahwa Bani Israel pun disuruh sholat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 83, di situ dijelaskan bahwa Bani Israel itu dimintai janji oleh Allah. Di antara janjinya, tidak boleh syirik, bakti sama orang tua, plus sholat di dalamnya. Jadi sholat dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim,
Nabi Musa, umatnya, Nabi Isa, umatnya, sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apakah praktek sholat mereka sama? Kemungkinan sama gerakannya. Misal, Pak, secara entitas, aktivitas sholat kita itu ada dua gerakan yang paling prinsipil, yakni ruku dan sujud. Dan itu pasti ada, Pak. Di semua Nabi pasti ada ruku dan sujud. Saya ambil contoh di surat Maryam saja. Di surat Maryam ketika Allah menyebutkan Maryam, Pak. Ini kata Allah kepada Maryam. Surat ketiga. Ini pujian Allah buat Maryam. Kata Allah Azza wa Jalla kepada Maryam, Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, taatlah kamu kepada Allah, sujudlah, rukuklah. Ini kan gerakan yang menjadi entitas dalam aktivitas sholat. Makanya kalau orang tidak ruku dalam sholatnya, batal sholatnya. Orang tidak sujud dalam sholatnya, tidak sah sholatnya. Karena ruku dan sujud adalah rukun dalam sholat. Sekaligus entitas dalam sholat. Maka kemungkinan besar dari Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad, praktek sholatnya sama. Contoh lain, Pak. Waktu Nabi Muhammad SAW belum jadi Rasul, kan suka ke gua Hira. Saya baca dalam hadis Bukhari, hadis nomor 4, tentang kaifa bad'il wahyi ilan Nabi, bagaimana cara wahyu turun kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Aisyah begini, Pak. Nabi sebelum mendapatkan wahyu, mendapatkan SK kenabian, Nabi itu suka mimpi dengan mimpi yang benar. Sampai akhirnya Nabi ke Gua Hira. Tiap malam di Gua Hira selama bulan Ramadan. Dan setiap malam Nabi ke Gua Hira, ngapain Nabi di Gua Hira, Pak? Duduk begini? Atau ngapain? Dalam penjelasan Aisyah radhiyallahu anha, Nabi ibadah di Gua Hira. Kan jadi pertanyaan, Pak. Kok Nabi ibadah di Gua Hira? Kan Nabinya belum jadi Nabi. Terus ibadah siapa yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad di Gua Hira? Ibadah yang Nabi lakukan sebelum Nabi dapat SK kenabian adalah ibadah yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim kepada generasi itu generasi sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad ketika di Gua Hira melaksanakan ibadah versi Nabi Ibrahim. Secara bahasa sudah muslim, makanya Nabi Ibrahim disebut muslim pertama, Pak. Walaupun Nabi Nuh juga disebut muslim, Pak. Surat Yunus, surat ke-10 ayat 72, kata Nabi Nuh alaihi salam, wa umirtu an akuna minal muslimin. Nuh muslim. Kata Nabi Ibrahim alaihi salam, kata Allah Azza wa Jalla untuk Nabi Ibrahim di surat Ali Imran ayat 67, kata Allah, Pak, di surat Ali Imran ayat 67, maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifa muslimah. Ibrahim itu seorang muslim. Nabi Muhammad muslim. Bahkan dalam surat Al-Hajj ayat 78 kata Allah, sammakumul muslimina min qabl. Allah telah memberikan nama muslim kepada kalian sejak zaman dulu. Jadi sejak zaman para nabi sebelum Nabi Muhammad. Jadi identitas kita, Pak, sebagai muslim itu identitas paling lama. Bukan pada zaman Nabi Muhammad, Pak, istilah muslim dipopulerkan. Jauh sebelum Nabi Muhammad, istilah muslim sudah populer. Agama Islam sudah populer. Maka seluruh nabi sebetulnya adalah seorang muslim. Dengan pelaksanaan sholat di dalamnya, pelaksanaan puasa di dalamnya, zakat sekaligus haji, Pak. Maka rukun Islam kita itu sama dengan rukun Islam para nabi sebelum kita. Kalau toh ada perubahan diksi, perubahan bacaan, perubahan gerakan yang tidak prinsipil, mungkin. Sangat mungkin. Tapi saya yakin gerakan yang paling prinsipil sama. Ruku dan sujud. Saya kasih video, Pak. Di Indonesia ada namanya Kristen Ortodoks. Dan itu muaranya kalau di Yerusalem ya di Nazaret, ya. Nah, iklan dulu, Pak, sebentar. Saya ingin tunjukkan bahwa Kristen Ortodoks sampai hari ini masih sholat. Sampai hari ini, Pak. Kenapa YouTube harus ada iklannya? Jadi lama. Oh ya betul, karena tidak premium, ya. Kalau premium nggak ada iklannya, Pak. Nah ini, Pak. Gratisan nih.
Ini wudunya Kristen Ortodok, Pak. Mereka ada wudunya. Mereka lagi wudu. Ini lagi sholat. Ini sholat. Lagi sholat. Oh iya dong. Pakai ruku juga, nanti mereka ruku, sujud. Cuman bacaannya begitu, Pak. Maksud saya begini, Pak. Kita ini kan punya sumber yang sama dari Allah Azza wa Jalla. Itu Kristen Ortodok, Pak. Mungkin beda dengan Kristen Katolik, ya. Kalau Kristen Katolik kan geser ke Eropa tuh. Kristen Ortodok tuh asli orang Asianya, ya Eropa lah, Timur Tengah lah maksudnya. Rusia, Suriah, Palestina, Libanon, Yordania itu rata-rata Kristen Ortodoks. Dulu itu Romawi Timur, Pak. Kristen Ortodok itu. Mereka tetap meyakini Nabi Isa sebagai Nabi dan mereka sholat, mereka puasa, mereka zakat. Cuman mereka nggak haji. Karena beda. Pada akhirnya sampai sekarang ya beda lah gitu. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, kembali ke pertanyaan. Jadi sangat mungkin ada kesamaan aktivitas sholat antara para nabi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman memang sampai ke kita jadi ahistoris, Pak. Dan data empirik yang kita bisa dapatkan terbatas. Tapi dengan keyakinan bahwa sumber agama ini sama, kalau Nabi Muhammad ada sholat, pasti Nabi sebelumnya juga ada sholat. Itu pakai logika begitu saja. Terakhir, Pak. Orang-orang Quraisy waktu Nabi datang juga sholat. Cuman sholatnya nyeleneh. Dalam surah Al-Anfal ayat ke-36, kata Allah, Pak, orang-orang Quraisy itu sholat, tapi sholatnya kayak gini. Wa ma kana salatuhum illa muka'an wa tasdiyah. Kata Allah Azza wa Jalla, orang-orang Quraisy itu sholat, Pak. Tapi sholatnya itu bersiul dan tepuk tangan di sini. Kayak ngenyek gitu, Pak, sholatnya. Jadi nggak ada sujud, nggak ada ruku. Yang ada adalah bersiul dan tepuk tangan. Maka datang Nabi Muhammad, model sholat begitu dikoreksi dan diganti. Dengan model sholat yang sudah diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat pada umumnya. Itu satu. Yang kedua apa tadi? Oh, gerakan. Apakah ada arti dalam setiap gerakan sholat dari mulai takbiratul ihram, ruku, sujud? Yang jelas, Pak, dalam konteks Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat itu adalah penghambaan mutlak kepada Allah. Maka gerakan kita dalam sholat adalah betul-betul menunjukkan penghambaan. Kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Artinya yang ngomong berarti kecil, Pak. Kalau kita bilang Allahu Akbar, berarti yang ngomong adalah kecil, karena yang besar cuman. Maka jabatan apapun yang dia punya, Pak, kekayaan apapun yang dia punya, ketika dia bilang Allahu Akbar, maka dia kecil. Itu harusnya, Pak. Ruku, Pak. Konteks ruku itu kan bentuk penghambaan. Kalau orang sudah ruku, berarti dia sudah memposisikan dirinya sebagai hamba yang tidak punya apa-apa, yang memberikan penyembahan, pengabdian kepada yang zat yang maha mutlak, yakni Allah Azza. Makanya ruku. Puncaknya sujud. Sujud itu kan bentuk atau aktivitas di mana kita sudah tidak punya nilai apa-apa, Pak. Makanya kalimatnya kan subhana rabbiyal a'la. Posisi kita, Pak, kepala dan kaki sejajar. Kepala kita apa dengan kaki kita sejajar. Itu posisi menghinakan, Pak. Makanya sujud seperti itu hanya boleh diberikan kepada Allah, tidak boleh kepada manusia, Pak. Hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Posisi itu paling menghinakan dalam hidup kita. Kepala sama kaki sejajar itu paling menghinakan, Pak. Sehingga seluruh aktivitas sholat muaranya adalah penghambaan kepada Allah Azza wa Jalla. Dari sisi ibadah kita itu penghambaan, Pak. Makanya kenapa Ali bin Abi Thalib posisi sedekapnya di bawah pusar. Karena posisi tangan di bawah pusar itu posisi hamba di hadapan tuannya, Pak. Kalau kita marahin karyawan kan tangannya di bawah pusar, Pak. Apa? Kan nggak ada ya? Maaf, Pak. Ini bawah pusar. Itu posisi menghambakan diri. Nah, itu dalam kacamata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, posisinya betul-betul menghambakan di hadapan Allah Zat yang Maha Mutlak. Geser ke kesehatan ada, Pak. Mana kesehatannya? Tapi itu kan penemuan mutaakhirin. Penemuan baru. Misalkan takbiratul ihram, paru-paru terbuka sehingga napas lega. Ruku, posisi paru-paru juga napasnya lebih lega. Sujud, darah masuk ke otak yang mengandung oksigen. Itu pendekatan medis.
Sah-sah saja dibikin begitu, ya sah-sah saja, Pak. Fadhal saja. Yang penting jangan menafikan penghambaan kepada Allahnya. Jadi mikirin sehat aja sholat. Sehat lah. Bukan penghambaan ya. Kan kita sholat itu dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ada lagi? Atau bagaimana? Siap. Hadirin ikhwati man rahimakumullah. Ini gambaran randomnya, Pak. Mungkin nanti kalau sudah digerakkan finish, dianggap selesai, Pak, kita masuk di bacaan salatnya. Karena bacaan salat ada beberapa varian yang berbeda. Misalkan gini, Pak, sebagai prolog epilog nih, sekaligus prolog yang akan datang. Misalkan doa iftitah, Pak. Doa iftitah itu kan ada banyak variannya. Allahumma ba'id baini. Kapan Nabi baca itu? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata. Kapan Nabi baca itu? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal. Kapan Nabi baca itu? Pakai ini atau tidak pakai ini? Waduh ramai itu kemarin. Pakai ini wajah itu atau tidak pakai ini, tapi langsung wajah itu. Kemudian subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Kapan Nabi baca yang itu? Jadi doa iftitah itu, Pak, ada 8 kurang lebih. Kita baca yang mana, Pak? Yang kabiro, yang ba'id baini. Masih 1 atau udah 2, Pak? Ada 2, baru 1 yang dipahami. Padahal doanya ada 8 doa. Ada yang Nabi baca ketika sholat malam, Pak. Hanya sholat malam Nabi baca. Ada yang dibacanya dalam sholat wajib. Nah, ini biar clear. Tapi ini kan nanti kita bahas. Jadi bacaan salat itu ada yang seperti itu, Pak. Termasuk rukuknya, sujudnya, Fatihahnya. Fatihahnya ada yang ghairil maghdubi alaihimu. Ada juga ghairil maghdubi alaihum. Ada juga yang populer yang sudah masyhur ghairil maghdubi alaihim. Itu kan bacaan yang berbeda. Alaihimu, alaihum atau alaihim. Itu kan bacaan Fatihah. Ala kulli hal, bacaan yang Nabi SAW ajarkan jelas kalau bersumber dari sahabat, maka kita akan sepakati kebenarannya. Kenapa? Sahabat orang yang paling paham tentang sholat Nabi, dan Nabi sudah memberikan legitimasi kepada para sahabat. Kalian lihat aneh sholat, praktekkan yang kalian lihat, ajarkan yang kalian lihat. Sehingga Nabi secara tidak langsung atau secara langsung telah memberikan legitimasi kepada para sahabat untuk menjadi tim atau orang yang mengajarkan sholat, menjelaskan sholat kepada orang lain yang sampai kepada kita hari ini. Maka saran saya, Pak, beda gerakan sholat pada gerakan yang tidak prinsipil, woles saja, Pak, santai saja. Kecuali kalau yang satu rukunya ke depan, yang satu rukunya ke belakang, ini pasti salah, Pak. Ini pasti salah. Ini pasti salah, Pak. Kalau rukunya satu ke depan, satu lagi ke belakang, kayang namanya itu pasti salah, Pak. Karena nggak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau mau sujud tangan dulu tentu itu nyantai saja, Pak. Nggak usah ribet. Udah sholat aja udah alhamdulillah, Pak, itu. Sudah sholat saja sudah alhamdulillah. Saya rasa itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.